Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita pada hari Jumat 24 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Mudah-mudahan rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaallah kita bawa dalam rangka taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu mengenai udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kita dalam agama Islam ini secara totalitas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuntut ilmu, sewaktu kita di SD, SMP, di SMA, di jenjang berikutnya, kita dikasih pelajaran dari guru-guru kita bahwa di alam semesta ini ada benda hidup, ada benda mati, ada benda yang bergerak, ada benda yang tidak bergerak. Seperti itu. Kita benda hidup dan bergerak. Ada yang dianggap dengan benda mati seperti batu, gunung, atau pepohonan yang sudah ditumbang dan dijadikan material untuk bahan bangunan, ini termasuk benda mati. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita melalui firman-Nya, seluruh benda ini pada prinsipnya hidup, bertasbih, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis mutawatir. Maksud mutawatir di sini tidak diragukan lagi. Satu perawi hadis menyatakan ini benar. Pada saat itu di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu belum seperti saat ini. Masih dalam tahap pembangunan. Kondisi fisik Masjid Nabawi pada saat dahulu kala belum semegah seperti yang sekarang ini. Tiang-tiangnya terbuat dari pelepah korma. Bahkan mimbar Rasul ketika ingin menyampaikan khutbah Jumat, salah satu sandaran Nabi itu terbuat dari pelepah korma. Dengan berkembangnya masa, para sahabat Rasul menawarkan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau mimbarmu tempat khutbah ini kita ganti saja yang menjadi permanen dengan batu?" Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, "Silahkan saja. Silahkan saja." Oke, apa yang terjadi setelah itu? Keesokan Jumat, Rasul setelah memulai khutbahnya, seluruh sahabat yang hadir pada saat itu mendengar dan menyaksikan, mendengar suara yang sangat pilu, suara yang sangat sedih, sedih-sedihnya. Ibarat seorang bayi yang ditinggal ibunya. Seperti itu. Suara itu dari mana? Para sahabat mengelacak dan terus melacak. Ternyata suara itu terdengar dari batang pohon korma yang dijadikan Rasulullah tempat bersandar tadi. Ini menunjukkan bahwa makhluk yang ada di alam jagat raya ini pada prinsipnya mereka beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Selesai khutbah, selesai solat, Rasulullah menghampirinya.
dan memeluknya dan berkata, apa yang terjadi? Dia menangis disebabkan dua hal. Pertama, karena saya, kata pohon korma tadi, tidak lagi menjadi sandaranmu ya Rasulullah. Yang kedua, jarak antara mimbar yang sekarang dengan tempat saya memang tidak terlalu jauh. Tapi hal ini mengakibatkan saya tidak begitu jelas mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ketika engkau sampaikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari hadis mutawatir ini? Bahwa seorang makhluk, pohon korma, rasa kecintaannya terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat luar biasa. Yang kedua, ia tidak ingin dipisahkan bukan karena apa-apa, tapi ia tidak terlalu jelas mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ketika disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi renungan untuk kita semua. Kalau seandainya di rumah kita, dimanapun kita berada, channel-channel yang ada di televisi itu, ketika ada misalnya mau'izah hasanah, ketika ada kalamullah disampaikan, mampu tidak kita merubah ke channel yang lain, meninggalkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran? Ini sungguh sangat luar biasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran kepada pelepah korma ini. Sekarang saya tawarkan lagi. Kalau misalnya antum mau saya kembalikan ke tempat semula, kamu akan saya kembalikan lagi. Tapi kalau tidak, maka nanti kamu tempatnya di surga. Setelah berbuah, maka kamu akan menikmati hasilnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan judul kita, yaitu udkhulu bis-silmi kaffah. Allah menyampaikan kepada kita, masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Ini sudah kita proklamirkan ketika kita salat nantinya, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, aku bersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Rasul menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis rawahu Ahmad. Menyatakan ada seorang perempuan luar biasa, ibadahnya luar biasa, zakatnya luar biasa, amalan soleh seperti sedekah luar biasa. Disampaikan kepada Rasul, ya Rasul, di tempat kami ada seorang perempuan sungguh sangat luar biasa ibadahnya. Andai saja dikumpulkan, maka kami tidak menemukan hamba Allah seperti perempuan itu ibadahnya. Mendengar istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah terkagum-kagum. Siapa sosok perempuan yang disampaikan oleh sahabat tersebut? Namun alangkah terkagetnya Aisyah radhiyallahu anha mendengar penjelasan baginda Rasul, perempuan itu masuk neraka. Kenapa? Karena tu'zi jiranaha bilisaniha. Ia sudah menyakiti hati tetangganya dengan kata-katanya yang sangat pedas, yang sangat menyentuh hati seseorang, yang sangat menyinggung. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Seseorang kalau ia baik ibadahnya, sudah melakukan amalan-amalan yang baik seperti sedekah, namun Islam itu bukan hanya ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala,
Tapi Islam dituntut pula agar peka terhadap lingkungannya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara totalitas. Melakukan bisnis sesuai dengan Islam. Melakukan hablum minan nas sampai kepada akad nikah, pernikahan secara Islam. Mudah-mudahan dari khutbah Jumat yang sangat singkat ini bisa mengambil ibrah, pelajaran yang berharga untuk kita semua. Pertama, kita syukuri bahwa kita sudah mukmin, beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, keimanan kita itu bukan hanya ditentukan dari ibadah yang kita lakukan, tapi keimanan kita saat ini diukur seberapa tinggi, seberapa antusias, seberapa peka kita terhadap kondisi saudara-saudara kita, kondisi tetangga-tetangga kita yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.